Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aseng Franslesi Sitopu, NIT 19020252, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo, ingin menjelaskan materi tentang balon udara. Balon udara pertama kali ditemukan oleh Bartolomeu de Gusmão di Lisbon. Ia menciptakan balon yang bisa bergerak naik pada suatu ruangan sesudah udara yang ada pada balon dipanaskan. Jenis balon udara. Balon udara ada dua jenis. Yang pertama, balon udara yang diisi oleh udara panas. Balon udara ini ada dalam suatu pembakaran berguna untuk memanaskan gas atau udara dalam balon. Dengan demikian, udara pada balon pun lebih ringan dibandingkan udara luar yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu balon udara yang diisi gas ringan. Contoh gasnya gas hidrogen. Tapi kelemahan memakai balon dari gas hidrogen yaitu mudah terbakar. Kemudian kedua, memakai gas helium. Bisa dikatakan aman, tetapi harganya sangat mahal. Manfaat balon udara. Dalam pengembangan pembuatan balon udara sendiri bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama, untuk keperluan militer. Yang kedua, untuk keperluan ilmu pengetahuan atau pengembangan udara berguna untuk memperoleh hasil mengenai kelembapan, relatif, temperatur, arah angin, kecepatan angin, dan tekanan. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk keperluan untuk wisata. Kita sering juga jumpai banyak balon udara di tempat-tempat wisata dengan bentuk bervariasi. Bagian-bagian dalam balon udara. Balon udara bisa dipakai sebagai alat transportasi sebelum diciptakannya pesawat terbang, dan itu balon udara juga bisa dipakai untuk mengekspor tempat-tempat jauh. Secara garis besar, balon udara memiliki 3 bagian utama, diantaranya basket, burner, dan envelope. Envelope berbentuk seperti kantong balon sebagai tempat udara yang dipanaskan. Bisa juga diisi gas hidrogen untuk mengangkat balon dari landasannya. Envelope biasanya dibuat dari material nilon atau kertas minyak agar strukturnya lebih kuat. Balon dapat diberikan beberapa panel anyaman serta bahan yang dilapisi oleh anti api. Yang kedua itu ada burner. Burner adalah alat yang berguna memanaskan udara di dalam balon. Burner berperan sebagai pengatur pada tekanan udara supaya bisa terbang di atas ketinggian sesuai yang diinginkan. Biasanya berada di atas kepala para penumpang, tepatnya berdekatan dari mulut envelope. Biasanya gas yang dipakai sebagai isi pada balon udara ialah gas helium dan hidrogen. Gas hidrogen sendiri adalah gas yang paling ringan sebab jumlah proton, elektron, dan neutron penyusun atom hidrogennya dalam jumlah sedikit bila dibandingkan jumlah proton, elektron, dan neutron penyusun atom-atom lain. Udara sendiri tersusun atas berbagai jenis gas, namun gas yang paling banyak di udara ialah gas nitrogen. Gas nitrogen di udara hingga 80%. Selain itu, jumlah elektron pada proton penyusun atom hidrogen bisa dikatakan jauh lebih banyak dibandingkan atom hidrogen. Oleh karena massa atom relatif pada nitrogen 14 kali lebih besar dibandingkan massa atom relatif pada hidrogen. Adapun gas kedua paling ringan yang umumnya dipakai sebagai envelope ialah gas helium. Walaupun lebih berat dibandingkan hidrogen, namun gas tersebut masih bisa mengudara sembari membawa beban. Yang ketiga itu basket. Adalah keranjang sebagai tempat penumpang untuk mengendalikan balon atau untuk para penumpang dapat menikmati penerbangan. Biasanya basket dibuat dari material yang lentur dan ringan serta terletak di bagian bawah kantong udara. Cara kerja balon udara pada dasarnya sangat sederhana, yakni dengan memanaskan udara pada balon supaya lebih panas dibandingkan udara di luar, seperti fluida pada umumnya. Hukum Archimedes dalam hal ini juga bisa diterapkan karena udara juga termasuk ke dalam salah satu fluida. Adapun bunyi hukum Archimedes sendiri ialah gaya apung pada
sebuah benda yang bekerja baik dicelupkan sebagai maupun seluruhnya pada suatu fluida, maka berat sama dengan fluida yang telah dipindahkan benda tersebut. Cara kerja balon udara: pada awalnya balon diisi gas hidrogen atau gas panas sampai balon menggelembung, dan juga volume udara pada balon bertambah. Ini artinya gaya apung pun akan semakin bertambah. Ketika gaya apung bertambah dan lebih besar dibandingkan berat total dan pada balon, pada waktu itu pula lah balon udara mulai naik secara perlahan. Maka balon di dalam keranjang akan menambah gas panas dengan terus menerus supaya balon bisa mencapai ketinggiannya. Sesudah mencapai ketinggian tertentu, maka awak balon bisa mengurangi jumlah gas panas. Caranya dengan membuka katup parasut hingga tercapai kondisi yang seimbang, yakni berat balon sama dengan gaya apung. Nah, di waktu inilah balon bisa terbang. Akan tetapi selain itu, yang dibutuhkan supaya balon bisa terbang ialah dengan memanfaatkan tenaga angin untuk memindahkan balon udara ke suatu tempat lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa balon udara bisa terbang dengan cara memanfaatkan perbedaan pada berat udara dengan cara memanaskannya. Agar balon bisa terbang di udara, pada bagian envelope akan dipanaskan menggunakan barrier pada suhu 100 derajat Celcius. Udara panas itu nanti akan terperangkap oleh envelope. Sebabkan udara panas tersebut memiliki massa per unit pada volume lebih kecil sehingga membuatnya pun lebih ringan. Oleh karena itu, balon udara dapat bergerak naik karena dorongan udara bertekanan yang lebih kuat. Saat mendarat, maka udara harus didinginkan dengan mengecilkan burner. Kemudian udara mulai mendinginkan di envelope sehingga membuat balon pun bergerak turun. Biasanya untuk mempercepat proses, pilot harus membuat parasut valve atau katup parasut agar udara pada envelope cepat dingin. Mengingat angin tertiup dengan arah yang berbeda di tiap ketinggian tertentu. Nah, jadi perbedaan tiupan angin itulah yang memanfaatkan pilot dalam mengendalikan balon dari suatu tempat ke tempat lain yang diinginkan. Sekian penjelasan saya tentang balon udara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.